Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tingkat kelarutan dan yang kedua berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan tingkat kelarutan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, larutan jenuh. Yang kedua, larutan tidak jenuh. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung zat terlarut maksimal atau terjadinya kesetimbangan antara zat terlarut yang larut dan yang tidak larut. Sedangkan larutan tidak jenuh merupakan larutan yang lebih encer dari larutan jenuh. Ke dalam larutan ini masih bisa ditambahkan zat terlarut sampai mencapai larutan jenuh. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh merupakan larutan yang lebih pekat dari larutan jenuh. Dan apabila kita tambahkan zat terlarut, maka akan terbentuk endapan pada larutan tersebut. Yang selanjutnya, pengelompokan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, berdasarkan daya hantar listrik ini ada dua, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dari definisi tersebut, teman-teman, timbul pertanyaan nih, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena pada larutan elektrolit, apabila zat-zat kita larutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion atau terionisasi, baik itu ion positif maupun ion negatif. Oleh karena dalam larutan mengandung ion-ion, maka larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit, dia tidak terionisasi, sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Begitu ya teman-teman alasannya. Jadi kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dan kenapa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu zat-zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sempurna atau seluruhnya menjadi ion-ion, sehingga dapat menghantarkan arus listrik kuat dengan nilai derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Alfanya sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah yaitu zat-zat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian. Nilai derajat ionisasi atau derajat disosiasi alfanya kurang dari 1. Nilai alfa dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah mol zat yang mengion dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Rumus untuk mencari nilai alfa yaitu jumlah mol zat yang mengion dibagi jumlah mol zat mula-mula. Untuk lebih pahamnya, mari kita kerjakan contoh berikut ya teman-teman ya. Contohnya, sebanyak 0,1 mol NH4OH dilarutkan dalam air 1 liter. Jika 0,001 mol amonia tersebut mengion, maka derajat ionisasinya adalah. Pada soal sudah diketahui ya teman-teman bahwa jumlah mol zat yang mengion itu 0,001 mol. Sedangkan jumlah mol zat mula-mulanya yaitu 0,1 mol. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya ya teman-teman, bahwa rumus alfanya jumlah mol zat yang mengion dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa jumlah mol zat yang mengionnya yaitu 0,001 mol. Akang molnya ya teman-teman ya. Kemudian dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula yaitu 0,1 mol. Tinggal kita bagi aja teman-teman.
0,001 mol dibagi 0,1 mol sama dengan 0,01. Jadi nilai alfanya yaitu 0,01. Berikut tabel elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang pertama, yang termasuk elektrolit kuat yaitu asam-asam kuat, asam-asam halogen, kecuali HF, H2SO4, dan HNO3. Sedangkan elektrolit lemah, asam-asam lainnya, selain dari asam-asam yang termasuk elektrolit kuat tadi. Contohnya CH3COOH, HF, H3PO4, dan H2S. Yang kedua, yang termasuk elektrolit kuat yaitu basa-basa kuat, seperti NaOH, KOH, dan basa-basa alkali, SrOH2, dan BaOH2. Sedangkan elektrolit lemah yaitu basa-basa lainnya selain dari basa-basa yang termasuk ke elektrolit kuat. Contohnya NH4OH, MgOH2, dan AlOH3. Dan yang ketiga, yang termasuk elektrolit kuat yaitu hampir semua garam adalah elektrolit kuat, sedangkan elektrolit lemah yaitu garam dari merkuri 2. Demikian teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada saran dan masukan, silakan ditinggalkan di kolom komentar teman-teman ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.